Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas mengenai AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, video ini dibuat sebagai pengimbasan dari program Guru Belajar Sri AKM di SIM PKB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, AKM ini sebenarnya apa itu AKM? Apa itu AKM? Ya, jadi mulai tahun 2021 ini ujian nasional itu kan digantikan dengan asesmen nasional atau AN. Nah, asesmen ini dirancang untuk pemetaan dan perbaikan mutu pendidikan secara nasional. Jadi asesmen nasional adalah asesmen yang berfungsi sebagai pemetaan mutu pendidikan pada semua sekolah di Indonesia. Nah, nantinya di dalam asesmen nasional itu ada 3 instrumennya. Jadi yang pertama adalah AKM itu sendiri, yang kedua survei karakter, yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen nasional ini merupakan upaya perbaikan kualitas pendidikan. Jadi asesmen nasional itu kan dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, hasil asesmen nasional ini diharapkan bisa memberikan manfaat, bukan hanya sekedar nilai saja. Nah, asesmen kompetensi minimum atau AKM ini adalah penilaian kompetensi minimum atau mendasar yang diperlukan oleh peserta didik untuk mampu mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Nah, AKM ini mengukur kompetensi bernalar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah di berbagai konteks. Nah, contohnya untuk kompetensi bernalar itu ada kompetensi mengenai literasi dan numerasi. Dengan kompetensi ini, guru nantinya juga diharapkan mampu berinovasi, mengembangkan kompetensi siswanya melalui berbagai pelajaran, melalui pengajaran juga yang berpusat pada siswanya. Jadi manfaat asesmen nasional ini sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah di Indonesia utamanya. Yang kedua sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, manfaat asesmen nasional ini adalah sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Siapa saja peserta yang bisa mengikuti AKM atau asesmen nasional ini? Nah, yang pertama, nantinya peserta dari asesmen nasional ini adalah seluruh satuan pendidikan, baik itu jenjang SD, MI, paket A, jenjang SMP, MTS, paket B, maupun jenjang SMA, SMK, MA, dan paket C. Nah, dalam peserta AKM asesmen nasional ini tidak semua murid mengikuti, tapi dipilih sampel secara acak dari Kemendikbud. Nah, pelaksanaan AKM ini dilakukan selama 2 hari. Untuk jenjang SD, MI, dan paket A, hari pertamanya adalah tes literasi selama 75 menit. Dilanjutkan survei karakter selama 20 menit. Hari keduanya, tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Untuk jenjang SMP atau MTS paket B dan jenjang SMA, SMK, dan MA maupun paket C, itu hari pertama melaksanakan tes literasi 90 menit dan survei karakter 30 menit. Untuk hari keduanya, tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Nah, untuk Bapak Ibu guru semuanya, dalam program Guru Belajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada program Guru Belajar sebagai salah satu cara untuk mengaktualisasi berbagai kompetensi yang dimiliki. Dalam program Guru Belajar ini ada seperti ini. Ada beberapa seri, ada seri pendidikan keterampilan hidup, ada seri AKM, dan seterusnya. Nah, yang akan kita pelajari ini adalah seri asesmen kompetensi minimum, ada di SIM PKB pada laman SIM PKB yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dengan mempelajari seri AKM pada Guru Belajar ini, kita bisa mendapatkan banyak informasi apa itu AKM, bagaimana teknis pelaksanaannya, apa saja tentang AKM, asesmen nasional, survei karakter, survei lingkungan belajar, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara mengerjakan seri AKM pada Guru Belajar seperti ini. Kita buka browser, kemudian tulis Guru Belajar.
Setelah itu muncul seperti ini, kita pilih yang program Guru Belajar Multiseri atau portal resmi Guru Belajar. Nah, nanti akan muncul pilihan seperti ini. Ada yang sedang berlangsung dan akan berlangsung. Karena kita akan memilih AKM, maka kita pilih di antara angkatan-angkatan yang tersedia. Di sini ada 3 angkatan yang terdekat. Nah, pilih daftar, terus seperti ini. Jangan lupa untuk siapkan username dan password UKG. Nah, setelah itu akan muncul tampilan ini. Di sini ada seri AKM. Di sini kita pilih daftar. Kemudian ada angkatan yang bisa diikuti, yaitu angkatan 10 dan angkatan 11. Angkatan 10 dari hari Kamis tanggal 18 Februari sampai Senin 22 Februari. Untuk angkatan 11 dari Selasa 23 Februari sampai Sabtu 27 Februari. Kita pilih salah satu angkatan sesuai dengan waktu yang sesuai dengan kita, karena dalam mengerjakannya itu fleksibel. Nah, di sini saya akan memilih angkatan 11. Maka dari angkatan itu yang kita pilih, kita klik lingkarannya, yaitu tanggal 23 Februari sampai dengan Sabtu tanggal 27 Februari 2021. Itu batas pendaftaran hari Selasa. Batas pendaftarannya hari Selasa. Kita pilih itu, kemudian daftar. Nah, setelah itu klik muncul halaman persetujuan, kita pilih ya. Nah, setelah itu akan muncul Anda berhasil mendaftar di seri AKM. Nah, di sini terlihat ada BIMTEK Guru Seri AKM angkatan 11. Ada tanggal awal dan tanggal berakhirnya dan progresnya berapa persen yang sudah dilaksanakan. Untuk melaksanakannya, klik BIMTEK ini, kemudian nanti klik BIMTEK Guru Belajar Seri AKM ini, nanti ada beberapa tugas yang harus diselesaikan. Lihat progres yang sudah diselesaikan sampai 100% untuk mendapatkan sertifikat. Di dalam BIMTEK Guru Seri Belajar Seri AKM ini ada banyak informasi tentang pelaksanaannya, jadwalnya, pesertanya siapa saja, ada tes-tesnya tentang numerasi dan literasi itu bagaimana membuat contoh soalnya. Nanti di dalam BIMTEK Guru Seri AKM ini banyak pengetahuan yang terdapat tentang AKM. Jadi jangan lupa setiap melaksanakan ini kegiatannya itu ada progres yang sudah terlihat berapa persennya. Jangan lupa untuk klik tandai selesai setelah kita melaksanakan atau kita selesai melaksanakan tugas di BIMTEK Guru Belajar Seri AKM ini. Sekian untuk keterangan atau informasi mengenai AKM dan bagaimana mengikuti BIMTEK Guru Belajar Seri AKM ini. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.